Pemirsa, tiga nama kader PDIP dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Kemudian bagaimana kans PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran? Benarkah PDIP akan mendapat jatah 3 menteri? Dan sejauh ini bagaimana pembahasan di antara elit partai politik? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli, kemudian ada Ketua Prabowo dan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Mas Guntur, Bang Noel, Mas Adi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, ini kan ada 3 nama yang mencuat nih Mas Guntur. Beneran nih tidak ada pembahasan di internal, ada 3 nama muncul ini Mas? Belum Mas, belum ada soal pembahasan terkait bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi itu masih sebatas isu, rumor yang ada di luaran. Karena kalau di PDI Perjuangan kan tetap menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait apakah akan bergabung dalam pemerintahan atau tetap berada di luar. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu keputusan tersebut. Belum ada update terkait kalau soal mau bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan. Yang hanya bisa kami update itu adalah insya Allah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu akan berlangsung dalam waktu yang dekat, begitu Mas. Dan itu tidak terkait dengan soal perumusan kabinet, begitu. Nah, kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api nih Mas Guntur. Kenapa bisa ada muncul 3 nama? Apakah memang ada kusak-kusuk di sekitar PDIP juga yang menyuarakan hal itu? Dan kenapa kemudian tidak akan ada dibahas nanti dalam pertemuan Mega dan Prabowo soal kans PDIP gabung ke pemerintahan Pak Prabowo? Ya, itu kan semuanya dispekulasikan karena terkait pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Akhirnya kan disebut-sebutkan bahwa itu juga akan pembahasan soal nama-nama kader PDI Perjuangan yang akan bergabung, ya kan? Spekulasinya seperti itu, isunya kan seperti itu. Ya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum soal apakah PDI Perjuangan akan bergabung ya atau di luar. Kemungkinan bisa terjadi Mas, karena nantilah hasil pertemuan itu bisa kita dengarkan bersama-sama. Karena selama belum ada pertemuan kami juga belum bisa bicara banyak. Ya, apalagi jelas bahwa keputusan bergabung atau tidak itu di Ibu Ketua Umum, dan itu belum ada pernyataan resmi dari beliau sampai sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibahas nanti ketika pertemuan ya Mas Guntur ya? Ya bisa jadi, karena kan ini kan pertemuan informal, jadi bisa pertemuan yang membahas apa saja, ya bisa nostalgia, dan juga bisa untuk merencanakan ke depan, dan itu tidak terbatas ya soal tema-tema pembicaraan nantinya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, betulkah memang belum ada komunikasi apapun dengan PDIP sebelum terjadinya pertemuan Megawati dan Pak Prabowo? Apakah benar-benar tidak ada informasi yang masuk ke Pak Prabowo soal 3 nama ini, Bang Noel? Kalau soal itu saya tidak terlalu tahu ya soal 3 nama yang disampaikan yang muncul beberapa hari ini. Tapi setahu saya Pak Prabowo kan tadi beberapa hari ini ada 3 syarat lah menjadi ketentuan dasar yang menjadi syarat di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Yang pasti ya putra putri terbaik Bang Indonesia. Gitu. Nah, salah satu dari 3 syarat itu adalah integriti dan loyalitas juga capability. Nah, saya yakin seperti Pak BG, lantas Tuan Anas juga Olil Kambi, mereka punya kapasitas lah ya, kapasitas, punya integritas dan loyalitas. Tapi kan loyalitasnya pasti mereka ke partainya dan juga ke Bu Mega. Apakah mereka? Ya, Bang Noel. Oke, sepertinya ada gangguan koneksi. Boleh dilanjutkan Bang Noel? Tadi ada gangguan koneksi sedikit. Oke. Gangguan masih gangguan ya? Oke, masih gangguan. Baik, saya ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, ini Anda melihat bagaimana nih kans dari Prabowo dan juga Megawati bertemu, dan apakah memang nanti bisa jadi nih PDIP akan gabung ke kabinetnya Pak Prabowo? Ya, saya kira 2 hal. Soal kemungkinan PDIP bergabung dengan Prabowo, tentu syarat utama adalah ada ajakan dari Prabowo dan kemudian PDIP mengiyakan untuk menjadi bagian. Jadi tanpa ada mutual interesting ini, saya kira
soal kemungkinan koalisi Prabowo dan Megawati, Gerindra dan PDIP kan tidak mungkin terjadi. Atau sebaliknya, PDIP ingin bergabung, tapi kalau tidak diajak kan akan bertepuk sebelah tangan. Jadi ini yang sepertinya membuat masih soal kemungkinan koalisi PDIP dengan Prabowo itu 50-50. Nah, yang kedua saya membaca, sepertinya memang ada kendala psikologi politik yang sebelum sepenuhnya tuntas ya, terutama di internal kawan-kawan PDIP. Saat misalnya kalau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, karena apapun judulnya, wakilnya itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang saya kira merupakan replika dari politiknya Jokowi. Jadi jarak psikologis yang semacam ini bisa saja menjadi barrier dan menjadi hambatan bagi PDIP untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah, dan kemudian ada kader PDIP yang kemudian menjadi menteri. Kan soal koalisi politik itu kan tidak harus jadi menteri. Bisa saja koalisinya di pilkada, bisa saja koalisinya itu di parlemen dengan alat-alat kelengkapan dewan. Saya kira tidak adanya upaya untuk mengotak-atik undang-undang MD3 yang kemudian mengesahkan kembali Puan Maharani sebagai ketua DPR. Ini kan menegaskan satu hubungan yang cukup harmonis, khususnya Prabowo Subianto dengan PDIP. Karena kalau Prabowo dengan PDIP ini tidak baik-baik saja, undang-undang MD3 bisa berubah. Dan ketua DPR bukan lagi Puan Maharani, seperti yang terjadi dalam pemilu 2014 yang lalu, di mana saat itu PDIP sebagai pemenang Pilpres juga pemenang Pileg, tapi tidak otomatis didapuk sebagai ketua DPR karena undang-undang MD3-nya itu diubah. Per hari ini kita bisa menyaksikan bahwa sebenarnya tanpa disebutkan sekalipun, dalam banyak hal PDIP itu sudah menyatakan kompromi dan dukungan politiknya kepada Prabowo. Sebelumnya bahkan misalnya APBN, soal bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur, keinginan mengaksentuasi visi misi Prabowo kan sudah diketok palu, dan kita tahu bahwa ketika bicara tentang APBN per hari ini memang ketuk palunya ada di kawan-kawan PDIP secara umum. Ini yang saya kira memang menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak ada jarak apapun yang cukup serius yang terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Satu-satunya kendala yang mungkin tidak bisa kita simplifikasi bahwa PDIP akan buru-buru menentukan koalisi adalah soal bagaimana treatmentnya dengan Pak Jokowi. Karena masih ada wajah Jokowi dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden terpilih yang nantinya juga akan bersama dengan Prabowo Subianto. Saya di situ Mas melihatnya secara umum. Baik, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan tadi disebut ada barrier psikologis mungkin ya antara PDIP dengan wakil presiden kita terpilih nanti, Mas Gibran Rakabuming Raka. Apakah Anda melihat ini juga sebagai penghalang yang cukup besar juga untuk bisa nanti ada kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet Pak Prabowo? Iya, kami ingin menegaskan bahwa memang ada persoalan dengan Gibran itu sendiri. Karena sampai sekarang kan kami itu kan mengajukan proses hukum kepada PT UN. Dan nantinya itu akan ada keputusan pada tanggal 10 Oktober terkait cacat administrasinya pencawapresan Gibran. Karena pada waktu itu ketika KPU menerima pencawapresnya Gibran itu kan PKPU-nya kan waktu itu belum diputuskan atau belum diubah dari yang lama ya kan. Setelah ada putusan MK waktu itu yang mengubah soal usia cawapres. Namun di sisi lain kami juga ingin menegaskan bahwa terkait posisi PDI Perjuangan apakah mau berada atau di luar pemerintahan, ya kalau kami bercermin dari keputusan Rakernas PDI Perjuangan terakhir pada bulan Mei tahun 2024 kan memang waktu itu kalau kita menyimak ya suasana kebatinannya kan memang ingin berada di luar pemerintahan, ingin membangun demokrasi dengan sistem check and balances, ingin membangun kekuatan penyeimbang dan lain sebagainya. Jadi kalau membaca di situ memang adalah berada di luar pemerintahan. Namun benar juga seperti kata Mas Adi tadi bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra dengan Pak Prabowo juga belakangan ini juga sangat baik ya. Terkait misalnya sama-sama mengawal putusan MK soal tidak merevisi Undang-Undang Pilkada, kemudian juga menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Ini yang juga merupakan suara dari publik, termasuk juga tidak mengotak-atik Undang-Undang MD3. Jadi komunikasi itu baik menurut kami, dan itulah yang mendasari pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega nanti. Tapi kalau soal mau bergabung dalam kabinet ya atau tetap berada di luar pemerintahan ya terus terang itu semua ada di keputusan Ibu Ketua Umum dan kami belum ada update untuk keputusan tersebut. Demikian Mas. Baik, nanti saya mau bertanya ke Bang Noel terkait
Hitung-hitungannya bagaimana nih kalau misalnya memang PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tapi jangan dijawab dulu, Bang Noel, kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda yang satu ini. Tetap di iNewsroom.